Halo semuanya, kenalin aku Syifa Zanjabila dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai tutor Fisika SS. Kenalin, aku Danisha Gaida. Aku dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai writer dari Fisika SS. Selamat menyaksikan. Balik lagi di ruang belajar. Nah, jadi pada materi ini kita akan bahas tentang getaran dan gelombang. Materi getaran dan gelombang ini kita akan ngebahas ini 12 poin-poin ini. Emang agak banyak ya. Tapi mari kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu karakteristik gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana itu apa? Jadi gerak harmonik sederhana itu adalah gerak bolak-balik melalui titik pusat kesetimbangan secara periodik. Nah, simpangan maksimumnya itu akan bersifat simetri. Jadi ini nih contohnya di gambar ini adalah titik kesetimbangannya. Nah, simpangan maksimumnya itu ada di sini, di sini dan di sini. Nah, itu simetris. Nah, sehingga nanti tuh periode dari setiap siklusnya adalah konstan. Nah, gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak mengarah ke titik kesetimbangan itu disebut dengan gaya pemulih. Jadi ini kan gaya kesetimbangan, titik kesetimbangan. Terus ada gaya pemulih yang menyebabkan dia kembali ke titik kesetimbangan. Di sini gaya pemulihnya ke sini, terus di sini juga gaya pemulihnya ke sini. Nah, besar gaya pemulih itu sama dengan pindahannya, tapi arahnya itu berbanding terbalik. Contohnya di sini arah perpindahannya kan ke arah sini ya, tapi gaya pemulihnya itu bergerak ke arah sini. Sama juga kayak gini, ini gaya pemulihnya ke sini, arah perpindahannya ke sini. Kita udah menyimpulkan kalau gaya pemulih itu sebanding dengan perpindahannya, sehingga secara sistematis dapat dituliskan bahwa Fx itu sama dengan min Kx. Nah, sesuai dengan hukum kedua Newton, F itu kan sama dengan M dikali A. Jadi di sini dapat diturunkan rumus untuk kecepatannya, yaitu A itu akan sama dengan min K per Mx. Nah, itu tadi gaya pemulih untuk pegas horizontal. Nah, sekarang gimana kalau pegas vertikal? Jadi pada pegas vertikal itu sama aja sama karakteristiknya sama dengan yang sistem pegas horizontal. Nah, tapi pada pegas vertikal ini gaya gravitasi yang terjadi itu akan diimbangi oleh gaya pegas atau gaya pemulih, sehingga diperolehlah titik kesetimbangan. Nah, pada gambar ini jadi kan si benda ini tuh punya gaya gravitasi ya, gaya gravitasi. Nah, nanti akan selalu ada gaya pemulih yang menyeimbanginya, sehingga dia akan balik ke titik kesetimbangan. Nah, di sini titik kesetimbangannya yaitu yang G0. Nah, jadi gaya pemulih untuk pegas vertikal itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Fy sama dengan min Ky aksen. Tahu Y aksen itu adalah Y dikurang Y0. Jadi posisi yang Y ini dikurang dengan posisi ini. Dituliskan persamaan gerak harmonik sederhana itu ini dari turunan Fy sama dengan min Ky dapat didapatkan fungsi Y sama dengan A cos omega T. Nah, fungsi A cos omega T ini akan membentuk grafik kosinus seperti ini. Nah, untuk kan si benda itu punya kecepatan berosilasinya ya. Jadi kecepatannya itu dapat diambil dari turunan Y. Jadi kecepatan itu akan sama dengan min A omega sin omega T. Nah, kecepatannya itu turunan dari si V. Jadi kecepatan sama dengan min A omega kuadrat cos omega T. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus diingat. Yang pertama itu simpangan.
Jadi simpangan itu adalah posisi benda terhadap titik sembarang. Nah, di sini ini adalah yang namanya simpangan. Simpangan ini sama kayak perpindahan. Nah, kedua ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Jadi simpangan maksimumnya itu adalah yang di plus A. Nah, simpangan minimumnya itu yang di min A. Nah, ada yang namanya periode. Periode itu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh. Jadi dari ini ke sini itu disebut dengan satu periode. Jadi satu gunung, satu lembah gitu. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyak getaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Nah, gimana dengan gaya pegasnya? Nah, gaya pegasnya itu akan mencapai nilai maksimum ketika berada di simpangan maksimum di sini. Nah, ketika dia di titik keseimbangan, gaya itu akan mencapai titik minimumnya atau sama dengan 0. Nah, kalau energi potensial itu akan mencapai nilai maksimum ketika di simpangan terjauh. Sama juga di simpangan terjauh juga di sini kan simpangan terjauh. Jadi energi potensialnya juga bernilai maksimum. Sementara pada di titik keseimbangan, energi potensial itu akan bernilai 0. Sehingga ketika energi potensial bernilai 0, energi kinetik itu akan mencapai titik maksimumnya. Nah, karena itulah tadi kan kita tahu bahwa energi GHS itu energi mekaniknya itu kekal atau konstan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu energi mekanik kan itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik, sehingga di sini dapat dituliskan setengah mv kuadrat tambah setengah kx kuadrat. Nah, selanjutnya ini ada namanya bandul. Nah, bandul itu apa? Jadi bandul sederhana itu terdiri atas sebuah massa yang terikat melalui tali tegar tidak bermassa. Nah, jika bandul ini diberikan simpangan sebesar θ, maka gaya gravitasi akan berperan sebagai gaya pemulih, sehingga nanti gaya dapat dituliskan sebagai berikut: F θ akan sama dengan min mg sin θ. Selanjutnya, secara alami sistem getaran itu akan mengalami gaya yang namanya gaya redaman, sehingga amplitudo akan terus berkurang. Nah, bentuk getaran redam itu seperti berikut. Jadi amplitudonya itu makin lama makin mengecil nih, kayak gini. Nah, itu disebut dengan getaran redaman. Nah, gaya redaman itu berbanding lurus dengan kecepatan getaran. Jadi secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Fx atau gaya redaman itu sama dengan min Kx min Bvx. Nah, B ini itu adalah konstanta redaman. Nah, jadi semakin besar si konstanta redamannya itu, nanti amplitudonya akan semakin berkurang. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya getaran paksa atau resonansi. Nah, resonansi ini tuh terjadi ketika satu benda itu bergetar karena getaran benda lain. Jadi benda tersebut mendapatkan frekuensi eksternal gitu. Nah, ini pada getaran paksa, amplitudo getaran itu tergantung pada perbedaan frekuensi alami benda atau F0 dan frekuensi eksternal F. Dan resonansi ini akan mencapai maksimum ketika si F alami benda tersebut akan sama dengan frekuensi eksternal gitu. Contohnya pada peristiwa runtuhnya jembatan Tacoma Narrows. Nah, selanjutnya kita masuk ke gelombang. Nah, gelombang itu apa? Gelombang itu adalah getaran atau gangguan yang menjalar. Jadi getaran itu menyebabkan gelombang. Nah, makanya sumber gelombang itu adalah getaran. Nah, gelombang itu terdiri atas gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan gelombang gravitasi. Nah, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh media perambatan.
Contohnya seperti suara, seperti bunyi, tali gitu. Nah, sementara kalau gelombang elektromagnetik itu dia tidak butuh. Nah, gelombang ini juga mempunyai karakteristik khusus, yaitu jika gelombang tersebut melewati batas antara dua medium, maka gelombang tersebut akan mengalami yang namanya pemantulan atau pembiasan. Nah, jika dua gelombang tersebut bertemu, maka mereka akan mengalami yang namanya interferensi. Nah, jika satu gelombang melewati suatu halangan sempit, ia akan mengalami yang namanya difraksi atau lenturan. Nah, jadi secara matematis gelombang itu mempunyai persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus KX. Nah, jadi A ini amplitudo itu dapat bernilai positif dan negatif. Nah, kapan dia bernilai positif? Ketika si arah gelombangnya naik. Nah, A dapat bernilai negatif ketika arah gelombang turun. Nah, ini KX juga dapat bernilai positif ketika arah rambat ke kiri dan bernilai negatif ketika arah rambatnya ke kanan. Nah, di sini ada beberapa persamaan dalam fungsi Y tadi. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu dibagi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambat dengan arah getarnya itu saling tegak lurus. Jadi arah rambat tegak lurus, arah getar. Sementara pada gelombang longitudinal, arah rambat itu sejajar arah getar. Nah, contoh gelombang transversal itu adalah gelombang tali. Nah, bentukannya itu seperti ini. Nah, pada gelombang longitudinal itu contohnya adalah pada pegas dan pada gelombang bunyi. Gelombang itu jadi ada dibagi dua berdasarkan pembalikan fasanya. Nah, ketika gelombang itu dipantulkan dari ujung yang terikat, maka gelombang itu akan mengalami pembalikan fasa. Tapi ketika gelombang itu dipantulkan dari ujung yang bebas, maka gelombang itu tidak mengalami pembalikan fasa. Maksudnya ada gelombang berdiri pada tali dan dawai. Nah, di sini itu adalah contoh gelombang pada alat musik. Nah, ketika nada pertama itu bentuk gelombangnya seperti ini. N itu adalah maksudnya nada keberapanya. Nah, di sini pada nada pertama panjang gelombang itu akan sama dengan setengah lambda. Nah, pada nada kedua panjang gelombangnya sama dengan lambda. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya intensitas bunyi. Jadi, intensitas bunyi itu adalah daya rata-rata per satuan luas yang tegak lurus dengan arah penjalaran. Nah, secara matematis, intensitas bunyi itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan P per A. Dengan P itu daya, dan A itu adalah luas permukaan atau luas penampang. Nah, taraf intensitas bunyi itu adalah perbandingan antara intensitas sumber dengan intensitas ambang. Jadi taraf intensitas bunyi ini adalah ukuran untuk menentukan seberapa keras si bunyi tersebut. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. I itu intensitas sumber dan I0 itu intensitas ambang. Pada getaran dan gelombang itu yang mengenal yang namanya efek Doppler. Nah, jadi efek Doppler itu apa? Efek Doppler itu adalah fenomena frekuensi yang didengar akan berbeda dengan frekuensi sumber ketika sumber dan atau pendengar bergerak. Jadi berdasarkan
prinsip tersebut, maka dirumuskan secara matematis sebagai berikut. Fp itu sama dengan Fs dikali V plus Vp per V plus minus Vs, dengan Vp itu adalah kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber, V itu kecepatan rambat bunyi yang nilainya udah diketahui yaitu 340, Fp itu frekuensi pendengar, dan Fs itu frekuensi sumber. Nah, nilai Vp dan Vs itu bisa bernilai positif dan negatif tergantung situasinya. Jadi ketika pendengar mendekati sumber, nilainya akan positif. Ketika dia menjauhi sumber, nilainya akan negatif. Nah, kebalikannya pada sumber, ketika sumber itu mendekati pendengar, maka nilainya akan negatif. Sementara ketika sumber itu menjauhi pendengar, nilainya akan positif. Jadi ingatnya gini aja, kalau biar nggak lupa, sumber, dan di sini ada pendengar. Nah, kalau misalkan itu pendengar mendekati sumber, itu nilainya positif. Kalau pendengar itu menjauhi sumber, nilainya negatif. Nah, berbanding terbalik dengan ini, ketika sumber itu mendekati pendengar, nilainya negatif. Ketika sumber itu menjauhi pendengar, nilainya positif. Jadi ingatnya pakai ini aja juga boleh ya kalau biar nggak lupa. Ternyata getaran dan gelombang itu terjadi pada bencana. Contohnya pada gempa bumi. Nah, jadi gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi ini merupakan salah satu contoh getaran teredam. Jadi semakin lama amplitudenya akan semakin mengecil dan akhirnya diam. Nah, selanjutnya juga ada yaitu tsunami. Tsunami itu juga merupakan gelombang. Jadi tsunami itu dipicu oleh gangguan pada dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air. Nah, sumber-sumber tsunami itu adalah gempa bumi bisa, atau letusan vulkanik juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat aku jelasin tentang getaran dan gelombang. Semoga dapat dipahami ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.